Ya, pada hari ini teman-teman sekalian kita mau bahas mengenai big data ya. Kalau ngomongin big nih pasti seru ya. Mau big data kayak mau yang big yang lainnya pasti seru ya. Big salary dan big diskon, big sale gitu kan. Ya, itu enak sekali. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Outline kita hari ini ya, outline kita hari ini nggak usah terlalu padat-padat ya, singkat, jelas, dan mungkin mengena ya. Kita ingin melihat atau membahas atau mengenal lah ya, mengenal big data ini, particularly atau khususnya untuk official statistik ya. Jadi sekilas aja nih saya berikan, mungkin karena di beberapa mata kuliah juga sudah disinggung, dan juga kalian sudah sekarang semester 8 berarti kalian sudah ini ya, sudah menerapkan data mining dan lain sebagainya, sudah mempraktekkan baik di skripsi kalian juga sudah saya lihat sudah ada lah ya yang menggunakan big data ini. Di sini kita konsentrasi nanti di official statistiknya ya, gambarannya seperti apa ya, kondisinya bagaimana, lalu tantangan sama peluangnya apa gitu kan ya. Itu mungkin agak-agak basi ya yang tantangan peluang ya. Namun kalau kita bahas big data sekarang ini ya udah, kita mau nggak mau bahasnya kalau nggak tantangan, peluang ya, lalu ethics ya, kemudian application atau penerapannya seperti apa, best practice, lesson learn-nya dari mana gitu kan. Nah itu lagi hype memang big data itu. Nah, yang kedua teman-teman sekalian ya, menyinggung yang tadi ya sebelumnya saya utarakan terkait dengan most discussed topik ya, topik yang banyak didiskusikan. Nah, ini saya coba memberikan ini ya, sekedar pengenalan lah ya, pengenalan mengenai data privacy atau data pribadi ya, yang mana ini syarat atau sangat penting sekali ya, utamanya pada era sekarang ini, era data revolusi, era big data ya. Ini luar biasa, ini data privacy ini menjadi concern-nya ya. Jangan salah, sekali kita salah mengeluarkan data atau mempublish namun ada di dalamnya data privacy, ya udah, siap-siap saja gitu ya. Kalau di Indonesia ya teman-teman sekalian, undang-undang terkait data privacy ini sebenarnya sudah melekat pada setiap subject matter area, atau maksudnya dalam setiap topik atau tema ya. Misalkan nanti kita bahas di belakang, misalkan kayak perbankan, keuangan, kesehatan ya, itu sudah melekat di sana. Nah, karena idenya ini untuk melindungi hasrat hidup orang banyak ya, dengan peluang data revolusi atau kita kebanjiran data yang luar biasa velocity-nya itu ya, makanya pengen tuh dihimpun tuh, pengen ngikut kayak di Eropa sono tuh, pengen ngikut kayak GDPR, nanti kita bahas GDPR di belakang, pengen ngikut kayak Data Protection Act-nya UK ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sedang membuat rancangan undang-undangnya guys. Jadi kita, Indonesia ini belum firm punya undang-undang yang satu kesatuan untuk mengatur atau meregulasi terkait dengan privacy atau data privacy ini. Ya nanti kita akan fokus ke PII ya, PI lah bahasa enaknya ya, personal ini ya, identifiable information, dan dasar hukumnya seperti apa, sekilas best practice-nya di Eropa kayak gimana ya. Nanti akan saya coba ambilkan dari GDPR ya, yaitu yang paling banyak dirujuk oleh negara, dan juga RUU kita nanti akan merujuk ke GDPR juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita topik pertama ya, big data sekilas saja ya. Nah, teman-teman sekalian, membahas big data ini erat kaitannya dengan UNFPOS ya. Padahal UNFPOS ini top udah ini ya, landasan fundamentalnya ya. Nah, sampai ngatur ke big data ya. Jadi UNFPOS ini kalau kalian ingat ya, dia ngatur untuk semuanya lah ya, untuk melandasi kegiatan official statistik seluruhnya ya. Nah, di UNFPOS kalau kalian ingat teman-teman sekalian ya,
terkait dengan big data ini ya, ada 3 prinsip yang mendasarinya ya. Prinsip yang pertama, 5 dan ke-6 ya. Untuk yang pertama ya, ini silakan kalian baca sendiri artinya ya dan lain sebagainya. Intinya untuk prinsip yang pertama ya, terkait dengan relevansi, impartiality sama equal access. Kenapa? Ya karena kita harus equal ya, aksesnya harus kita nggak bisa ambil source yang ini enggak, yang ini enggak, dan harus relevan juga topiknya dan sebagainya. Untuk kedua, prinsip kelima ya, prinsip kelima adalah sumber official statistik. Nah, di situ sudah dijelaskan ya bahwasanya data untuk tujuan statistik bisa diambilkan dari seluruh tipe sumber data gitu kan. Ya, termasuk big data ini ya. Kemudian prinsip yang keenam adalah tentunya ya kerahasiaan. Nah, mau nggak mau kalau mainan big data ini berarti kan kita mengambil data tanpa sepengetahuan orang yang memposting dan lain sebagainya ya, istilahnya secara otomatis atau secara sistemik gitu ya. Nah, ini kerahasiaannya perlu dijaga nih. Apakah dijaga antara pengguna yang menggunakan big data itu ya, yang memanfaatkan big data itu dan respondennya atau data yang tersedia di website atau di real world itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini saya ambilkan definisi big data ya dari Gartner sama dari UNICE tahun 2013. Keduanya ini mirip sekali ya, dan ada kata kuncinya yang kita bisa lihat sama-sama di sini, sama ya, kata kuncinya terkait dengan 3V itu ya, volume, velocity, variety. Nah, mesti kalian pasti pernah baca buku atau melihat infografis atau lihat sekilas di mana gitu kan ya, bahwasanya big data ini nggak hanya 3 itu ya, ada yang 5, ada yang 8. Nah, namun pokoknya ini 3 nih ya. Mau 5 mau 8 itu mungkin atribut atau tambahan aja dari kreatornya dan lain sebagainya. Intinya yang penting landasannya ada 3 nih. Kenapa 3 ini ya? Nanti kalau kita nggak punya fundamental ini, nggak punya indikatornya ini ya, nah ini sama aja big data, nanti jadi sama aja large data. Padahal big data nggak sama dengan large data, karena large data cuma hanya menggambarkan volumenya aja ya. Variety sama velocity-nya kita belum tahu. Nah, lalu bagaimana big data ini diambil atau di generate ya? Nah, ini teman-teman sekalian, kalian bisa lihat ya, kita bisa mendapatkan atau memperoleh data itu di zaman sekarang ini ya, zaman now. Ini melalui scanner atau sensor ya, melalui website, melalui transaction records ya, melalui mobile phone ya, GPS, digital satelit ya, sosmed ya, ini yang paling banyak nih ya. Nah, kalau ini guys, slide ini saya ambilkan dari Destatis. Nah, hubungan dengan Destatis ini teman-teman sekalian nih, alhamdulillah di bulan November, insya Allah di November depan ya, mungkin kalian sudah lulus kali ya, saya rencana mendatangkan Profesor Walter J. Radermacher ya. Kalau kalian tahu tuh Om Walter itu kan author dari Official Statistic 4.0 ya. Insya Allah dia akan ke sini ya, tapi by online ya, karena belum bisa bordernya. Nah, dia ini kan dari Destatis nih, mantan kepala BPS-nya Jerman. Makanya saya terinspirasikan dengan dia. Saya selalu kulikin ya, Jerman tuh ngapain aja sih BPS-nya dan sebagainya. Nah, ini guys, terkait dengan big datanya ya, ternyata mereka sudah mensegmentasikan terkait dengan data revolusi ya, atau data deluge. Ada communication, ada dari WWW, ada sensor, ada proses generate data, ada crowdsourcing. Nah, ini sumber-sumbernya mereka segmentasi ke sana-sana masing-masing. Seperti halnya sosial media, mobile phone, ini masuk di communication ya. Untuk internet ya, ini ada banyaknya, ada e-commerce, website, job advertisement ya, ini kayak LinkedIn dan lain sebagainya ya. Lalu sensor ini ada satellite image ya, facial identification ini yang seperti halnya BPS mau lakukan ini, smart meter, traffic loads ya. Lalu ini ada supermarket cashier data, financial transaction, crowdsourcing ya,
Nah ini guys, ternyata big data itu nggak hanya cuma dari sosial media, mobile phone, dan website. Ternyata banyak ya. Oke, ini saya summary-kan ya. Kita kebanjiran data ya setiap every 60 second ya bahkan ya. Kita banyak data yang tercipta ya. Sehingga karakteristiknya tadi sudah disinggung di awal ya, sudah dibahas. Ada 3, volume, velocity, dan variety. Untuk sumbernya tadi juga sudah disinggung ya. Ini yang paling banyak nih, mobile device, digital transaction, sensor, dan sosial media ya, social networking. Nah ini manfaatnya apa sih? Ya otomatis karena dia ada sistem ya, bisa kita secara otomatis mendapatkannya secara cepat ya, dan banyak sumber-sumbernya. Oke, kita masuk ke slide ini teman-teman sekalian. Di slide ini kita akan bahas mengenai big data, tipenya ya, tipe big data. Nah ini saya ambilkan dari UNICE ya. UNICE, the United Nations Economic Commission for Europe ya. Ini dia mengklasifikasikan tipe dari big data menjadi 3 ya. Ini yang crucial nih ya. Dari yang pertama social network ya, atau dari human source ya, informasi dari manusianya lah ya. Kemudian yang kedua dari transaksi atau proses mediate data lah, dari traditional business system ya. Kemudian yang ketiga yang paling keren nih ya, dari IoT ya, dari machine generate data ya. Nah ini contohnya masing-masing ya. So, Facebook, Twitter ini masuk ke dalam social networks atau human source information. Kemudian untuk traditional business system ini kayak e-commerce, credit cards ya, masuk sana, medical records masuk sana ya. Kemudian IoT ya, IoT ini ada mobile phone location ya, traffic sensor ya, weather sensor, lalu kemudian cars, satellite image ya, pokoknya dari sensor dari perangkat-perangkat teknologi lah ya, internet of things-nya. Nah ini adalah klasifikasinya guys. Nah jadi ini kode-kodenya ya. Ini merupakan tadi penjabaran yang tadi, tapi ditambahkan dengan kode-kodenya. Oke, sampai di sini adalah other data source yang digunakan. Ini sebagai gambaran teman-teman sekalian ya, saya rangkumkan best practice negara-negara di Eropa, di Asia, di Amerika, di Afrika, dan di seluruh dunia lah ya, menggunakan big data ini. Sekitaran ini nih tipenya nih, scanner data otomatis rata-rata pakai buat CPI, buat statistik harga, buat statistik ekonomi ya, mobile phone ya, atau mobile position, atau text times ya, berapa kali text dan lain sebagainya. Ini gunanya buat tourism, statistik, population ya, pendudukan, dan migrasi, statistik migrasi ya. Untuk sensor ya, traffic ini untuk statistik transportasi. Smart energy meter data ini untuk populasi atau statistik perumahan. Satellite image atau remote sensor ini kalau kita gunakan buat KSA ya, di BPS ini utamanya buat agriculture, forestry ya, fishery, dan statistik lingkungan. Nah ini yang sosial media data yang paling banyak nih. Ada digunakan statistik tenaga kerjaan, migrasi, populasi, income and consumption, health ya, dan tidak lepas dari topik-topik yang sudah disebutkan sebelumnya bisa dipakai atau kita bisa gunakan sosial media sebagai sumber data ya, big datanya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ya, ini saya coba ceritakan sekilas. Kalau kita di Indonesia terkait dengan big data nih ya, kita mau neliti nih, mau big data, kita tinggal neliti aja gitu kan dengan web scraping, neliti terus kita publish. Nah kalau di Eropa sana nih teman-teman sekalian, khususnya kalau student ya, kalau kalian misalkan mau skripsi terkait dengan big data, itu nggak bisa asal sembarangan ngambil data dari crawlingan dan lain sebagainya. Itu harus ada dokumen hitam di atas putih ya. Kita harus ada di sana state secara jelas, tujuan dan lain sebagainya, alasan dan lain sebagainya ya. Terus sumber data dan analisis dan lain sebagainya. Karena benar-benar protect banget di sana terkait dengan data. Sekarang ini ya, kalian pasti ingat nih yang Facebook case ya, kasusnya Facebook yang McKinsey itu yang ketika election presiden US sebelumnya ya, nah itu kan kebocoran dan lain sebagainya kan. Nah ini
khawatirnya blunder lagi dan sebagainya, mending di-protect dari sekarang. Nah, itu yang mau memprotek siapa? Ada GDPR di sana, ya. Ada authority-nya. Nah, ini peluangnya ya teman-teman sekalian, opportunity-nya ya. Harapannya apa? Paling utama ini kita ingin menurunkan beban responden ya, respondents burden-nya. Karena apa? Karena kita nggak butuh ini ya, kalau misalkan menggunakan big data itu kan di-create atau di-generate secara otomatis ya, secara by system. Jadi nggak ada beban lah buat responden atau buat kita sebagai human ya, atau usernya nanti ya. Lalu juga meningkatkan timeline-nya, satu waktu ya dalam produsen ya official statistik itu sendiri ya. Kemudian ini more detail breakdown ya, ini theoretical banget lah, improve akurasi ya, ciptakan indikator baru ya. Nah, ini yang mengurangi cost, selain mengurangi response burden, ini mengurangi cost atau biaya dalam produksi statistik ya. Tentunya ketika misalkan produksi statistik itu yang kita kenal dengan menggunakan GSBPM ya, dengan rule-nya atau dengan pace-nya yang lumayan panjang, kita membutuhkan petugas, membutuhkan SDM dan membutuhkan IT infrastruktur juga. Ini dengan yang namanya big data ya, kita bisa menghemat beberapa sekian harganya atau beberapa sekian biayanya ya untuk production statistik itu sendiri. Nah, ini cita-citanya guys, harapannya. Lah, tentunya ya tadi ada peluang, sekarang ada tantangannya. Nah, tantangannya tentunya ya ada peraturannya, legislatif, legalnya, regulasinya. Harus ada yang regulasi nih, akses terhadap dan penggunaan datanya. Kalau enggak, wah bisa main ini nih, nggak jelas, main serabut dan sebagainya. Kemudian privacy juga iya ya, hubungannya dengan data kita, data pribadi ya. Lalu finansial ya, manajemen, metodologi, teknologi. Ya. Nah, itu udah challenge atau tantangannya. Nah, teman-teman sekalian, antara tantangan dengan peluang kan di tengah-tengahnya pasti ada salah satu bridging ya, atau jembatannya ya. Nah, disitulah sering munculnya namanya etika ya. Etika ini belum firm teman-teman sekalian ya, ini belum firm ya, kita belum dapat standarnya itu kayak gimana nih etika, dan juga metodologi juga ini yang tadi di challenge ini. Kita belum dapat nih standar metodologinya itu seperti apa untuk bermain atau untuk menggunakan data di official statistik. Nah, etika ini berfungsi buat membalancekan ya teman-teman sekalian antara tantangan sama antara harapan dengan tantangannya itu ya. Jadi nggak berat sebelah. Kalau kita mengikuti etika ya, otomatis kita mengikuti kualitasnya. Misalnya ada kualitasnya ya. Karena etika itu diterapkan untuk mendapatkan kualitas yang tetap. Nah, ini tantangan untuk metodologi ya, keterwakilan, representativeness-nya ini masih dipertanyakan seperti apa ya. Udah banyak paper-paper yang membahas seperti ini terkait dengan volatility ya. Apakah ada time series-nya ya, no time series ya. Terus standarisasinya seperti apa terkait dengan collecting dan lain sebagainya. Terus modeling dan lain sebagainya. Kemudian ada partnership challenge-nya, tantangan kerjasama nih ya. Tentunya kalau kita bermain atau kita menggunakan big data, otomatis kita melibatkan banyak pihak ya, nggak hanya sumber datanya itu atau data providernya itu ya. Tentunya kita juga mengkaji metode dan lain sebagainya dari research institute atau akademi dan lain sebagainya. Nah, ini satu terkait satu sama lain. Nah, kalau misalkan semuanya jalan-jalan sendiri-sendiri, wah ini nggak ada kolaborasi yang mantap ya. Ini peluang partnership big datanya ini susah kecapai ya. Padahal zaman sekarang ini zaman kolaborasi ya. Kalau misalnya kita berkolaborasi, best practice di dunia itu, nah kita bisa dapatkan. Contohnya ya kayak di MPD mobile phone data kita. Nah, ini kan kita kolaborasi ya, kolaborasi antara BPS ya, providernya adalah Telkomsel dan lain sebagainya. Riset institute-nya ada ya. Kalau nggak salah dari mana? Saya lupa itu dari Estonia dan atau apa ya. Lalu dari akademia, mungkin dari kampus kita ya, SDS dan sebagainya. Nah, ini harus terjalin satu sama lainnya sehingga kita bisa sukses lah dalam berurusan dengan big data. Lalu kemudian ini saya ambilkan juga dari Destatis ya, dari PPS-nya Jerman. What does big data mean ya?
apa sih maksudnya big data itu buat kita, buat official statistik ya. Nah ini ada 3 ya, dari finite populasi sampling methodology, 2 additional statistical modeling and machine learning ya. Nah ini istilahnya kalau dulu kita kenalnya regresi gitu ya, Y sama dengan A plus BX ya. Nah, ini sama aja sekarang pakainya machine learning ya, cuman covernya aja yang beda gitu ya, karena lebih keren kalau kita ngomong machine learning daripada kita mau ngomong regression dan sebagainya. Nah, intinya ini ilustrasi aja tadi ya. Kemudian form designer of data collection ya. Proses pengumpulan data ya, menjadi desainer produk statistik nih, ya, atau desainer datanya ya. Nah ini juga isu yang hangat juga ya, yang sekarang ini di mana official statistik ini dituntut ya lebih ke produk nih. Kalau kalian coba baca paper, kalian lihat di website, lihat di UN, masuk explore di sana, lebih banyak ada group work atau working group data daripada working group statistik ya. Nah ini kita lebih ke concern ke statistical product ya. Kemudian tentunya ya ini merupakan tugas tambahan untuk NSO ya. Tugas utamanya jadi tambah nih ya, yaitu akreditasi sama sertifikasi ya. Ini berarti ada big data nih. Semakin mudah, oke ya betul semakin mudah. Nah, namun kemudahan ini ya tidak serta-merta mudah sekali gitu ya. Pasti di sana ada limitation dan ada etika ya dan lain sebagainya. Nah, untuk semuanya metodologinya teman-teman sekalian itu dibahas di ini ya, namanya inisiatif Big Data untuk Official Statistik. Pionirnya ada di sana di sistem statistik Eropa ya. Mereka udah punya grup-grupnya ya. Kemudian di UN juga ya, kita kenal dengan Global Working Group Big Data, Indonesia Big Data, Sandbox dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan konsentrasi di UN aja. Nah, ini teman-teman sekalian, ini organisasi atau representasi dari UN ya, perwakilan dari UN ya. UN membentuk suatu divisi ya, atau membentuk grup ya, namanya GWG, Global Working Group on Big Data. Ini fokusnya mengkaji ini, nanti kita bahas apa sih mandatnya dan sebagainya. Nah ini milestone-nya, ini masih baru ya teman-teman sekalian, dia masih growing ya, masih growth. 2014 saja baru ada dia ini, baru ada dengan menandai seminar pertama kali ya di Beijing. Berarti kalau sekarang 2021 kurang lebih 6 tahunan ya, sekitar 6 tahunan ya, kurang lebih sekitar 6 tahunan, 6 tahun 7 tahun usianya. Nah, masih muda tenang sekali, masih banyak peluang kalau kalian mau pengen memperdalam big data dan pengen punya networking internasional, bisa gabung ke UN Big Data ini. Join bisa ya sebagai konsultan dan lain sebagainya juga bisa. Oke, ini tahun 2020 kemarin ya itu meng-establish yang ke-6 ya, yang ke-6 International Conference-nya. Ini setiap tahunnya ada ya guys, conference-nya dan pindah-pindah nih. Nah, terakhir kemarin di Korea karena pandemi ya, COVID ya, jadi bos-bos kemarin nggak jadi ke Korea. Kalau tahun kemarinnya lagi di ini ya, di Afrika ya, di Kigali sana. Oke, nah ini nih mandatnya ya, tadi kita sudah singgung ya. Jadi si UN Global Working Group ini dia diminta oleh dunia ya untuk menyediakan visi yang jelas, visi yang strategis nih terkait nanti arahnya big data seperti apa, khusus untuk official statistik ya. Lalu promote nih, ngasih tahu nih penggunaannya seperti apa ya dari sumber data big data ini. Cara gunainnya big data ini kayak gimana untuk official statistik ya. Meliputi metodologinya ya, legal isunya, lalu privacy-nya, securities-nya ya. Kemudian cost benefit atau biayanya ya. Nah, kemudian lanjut yaitu memberikan capacity building tentunya ya, seperti halnya training sharing dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Kemudian mengkomunikasikan dan memberikan saran ya, advokasi ya terkait dengan penggunaan big data untuk penerapan di dalam kebijakan. Lalu build public trust ya, menciptakan kepercayaan publik dalam penggunaan
private sector big data untuk official statistik. Ini maksudnya private sector. Jadi ada beberapa provider big data itu yang dari swasta ya, dari private sector seperti halnya Telkomsel itu kan. Nah, kita membangun ya kepercayaan publik ya, yang lainnya bahwasanya penggunaan big data ini kita coba mempertahankan kualitas ya, dan juga confidentiality serta privacy-nya ya. Oke, ini bagannya teman-teman sekalian ya. Kalau kalian ingin kepoin, silakan kalian bisa ke ini ya, ke mana ini websitenya, ke websitenya ya. Ini kalian ketika dinanya UN Big Data otomatis keluar masuk ke sana. Nah, yang paling menarik di sini teman-teman sekalian, selain di sini ada utamanya ya Global Working Group, ada advisory-nya board-nya. Nah, kita di Indonesia ini nih, kita Indonesia ini negara plus 62 ini, negara penuh cita dan cinta ya katanya. Ini kita masuk di sini ya guys. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng nih negara kita nih ya. Kita ada di sini bersama dengan negara-negara lainnya. Nah, yang menariknya lagi si GWG atau Global Working Group ini dia punya yang namanya task team ya, tim khusus lah ya, tim khusus yang menangani setiap tema-tema dalam big data, satelit, mobile, ICE data ya, sosial media data, scanner ya. Lalu kemudian ada big data untuk SDGs ya, concern ke SDGs bagaimana, terus integrasi dan integrasi statistik dan geospasial seperti apa. Nah, yang menarik lagi ada sendiri nih task team terkait dengan privacy preserving thing. Nah, ini belum POM nih terkait dengan privacy untuk di UN. Makanya saya coba ambilkan dari Europe aja ya best practice-nya. Nantinya mungkin ya saya kurang tahu nih apakah jadi si UN ini mengadopsi GDPR dan lain sebagainya. Nah, ini membership-nya guys, silakan kalian bisa lihat di unstat.un.org ya. Nah, ini Indonesia nih, dia masuk di dalam membership. Ini membership negara-negara ya. Ini organisasi ya, internasional yang ada di dalam UN Big Data. Nah, ini task team-nya tadi sudah dijelaskan ya, sudah dikenalkan. Nah, ini kalian bisa mempelajari atau bisa mengenal lebih jauh ya di dalam websitenya ini, website alamatnya itu ya. Nah, kemudian guys, ini di slide ini dan slide selanjutnya sebelum kita masuk ke data privacy ya, ini saya akan coba infokan ya, informasikan terkait dengan keadaan yang sekarang ini ya, terkait dengan kesiapan official statistik ya dalam big data ya, dalam menggunakan big data. Nah, di sini saya coba tunjukkan ya ke kalian mengenai global assessment ya untuk kesiapan BPS atau NSO ya, atau institusi ya dalam penggunaan big data ya. Ada indikatornya nih guys, ada 4, ada strategi koordinasi ya, koordinasi yang strategi ya. Kemudian ada legal framework-nya, lalu ada IT infrastruktur, ada human resource. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, terkait dengan koordinasinya seperti apa, terkait dengan legalnya seperti apa, IT-nya gimana, human resource-nya gimana, kesiapannya ya, untuk NSO atau untuk badan pusat statistik yang ada nih ya. Nah, ini kalian bisa kepoin juga nih lebih lengkapnya di formal report-nya UN ya. Nah, ini ada formal report-nya UN. Nah, teman-teman sekalian, global assessment ini dikumpulkan datanya melalui kuesioner ya, tentunya di delivery ke 160 NSO ya selama periode waktu 4 Oktober 2019 sampai 15 November 2019. Nah, setelah di delivery, kemudian yang respon ya, kita memperoleh respon ya dari 160, yang merespon 109 NSO ya, lumayan lah ya. Nah, ketika kita cleaning datanya ya ternyata 9 NSO ini kita coba ini ya, yang clean datanya ada 100 ya. Sisanya masih kita keluarkan. Alasan ininya ya, karena alasan informasi di dalam. Jadi 100 ini teman-teman sekalian ini coba saya
infokan ya, ini penyebarannya ya, ternyata 100 negara itu termasuk Indonesia. Jadi kita kebagian sumbangsi kontribusi memberikan ini informasi kesiapan kita di Indonesia, siap apa enggaknya gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama guys. Yang pertama mengenai koordinasi yang strategis ya. Ini ada dua figur. Figur pertama ya mengenai Chief Data Officer ya, atau data science peluang adanya data science ya. Data science lead ya maksudnya. Lalu adanya NQAF ya, National Quality Assurance Framework. Dari kedua figur ini ya kita lihat ya. Pertama ya sebelah kiri dah kita lihat Chief Data Officer. Kita lihat yang pertama adalah apakah NSO memiliki big data atau project data science ya. Nah, hampir kurang dari setengah ya, setengah dari sampelnya, setengah dari responden itu menyatakan belum punya ya guys. Kita masih banyak nih yang bingung gimana arahnya di data NSO ya. Kemudian strateginya ini, nah, dari strategi malah lebih kecil lagi ya presentasinya ya, di bawah 50% ya, itu 5%-an ya. Kemudian apakah memiliki data science lead atau chief data officer ya, ini sedikit sekali NSO di luar sana yang memiliki ya. Nah kemudian untuk yang NQAF ya, nah ini kita bahas kenapa. Jadi sebenarnya saya ingin memberikan ke kalian itu terkait dengan kualitas atau framework kualitas untuk big data. Nah, tentunya kalian sudah mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait dengan kualitas di pertemuan 6 ya sebelum UTS kemarin. Nah, itu kualitas itu dipakai dimensinya itu dipakai untuk yang konvensional metode atau konvensional statistics gitu ya. Untuk survei, sensus dan lain sebagainya, data administrasi yang sumbernya dari sana. Nah, bagaimana dengan sumber yang dari big data kan tentunya kan ya. Kan kita punya main source sama complement source ya. Complement source ini kan big data. Nah, apakah dimensi tersebut bisa untuk mengukur kualitas di big data? Nah, tentunya kan enggak ya. Itu UN sekarang sudah bentar lagi form nih, dikit lagi form ya terkait dengan kualitasnya itu seperti apa ya. Nah, saya coba mau kenalkan ke kalian, namun takut saya mencuri informasi dari sana dan sebagainya, dan takut saya salah juga menginterpretasikannya. Nanti tunggu aja lah pedomannya deh. Intinya untuk big data dengan untuk main source itu dimensinya tidak bisa disamakan ya guys. Walaupun ada yang bisa disamakan, namun beberapa diantaranya perlu perlakuan khusus. Ya. Nah ini NQAF ya, ini yang punya pertama yang punya yang ini negosiasi data negotiation ya terhadap partnernya kayak MOU gitulah ya. Nah, ini sudah lumayan lah, udah lebih dari 50% ya. Lalu yang punya etik ya, data ethics ini juga sudah lumayan ya, 63% ya. Mungkin mereka membangunnya dari legal dulu kali ya. Kemudian NSO yang punya NQAF ya, ini hampir kurang dari 50% ya, masih banyak yang belum punya National Quality Assurance, penjaminan kualitasnya masih kurang ya. Oke, poin yang kedua ya, yaitu legal framework ya. Nah, di sini di figur yang ketiga ya. Ini kita akan ada 4-nya, ada akses ya terhadap big data, legal framework data akses terhadap akademia ya, untuk akademia ya, lalu penalize penyikapan data ya, di mana aturannya ya jika penyikapan data ini ya, tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada dan lain sebagainya ya, lalu kemudian protection law atau data protection law. Nah, kita mulai yang pertama ya, legal framework yang cover akses terhadap big data ya dari from other government department and partnership. Jadi di luar NSO ini seperti apa dengan kaitannya dengan NSO itu ya. Ini juga masih belum banyak ya, 94% aja ya. Nah, ini kemudian untuk membuat data ini aman ya, safe ya. Untuk akademia dan sebaliknya ini sudah banyak yang menjamin. Kemudian untuk unlawful
disclosure terkait dengan penyikapan data ya, kerahasiaan dan sebagainya data individu ini sudah banyak, hampir seluruhnya ya. Kemudian terkait dengan dasar hukum ya yang eksis yang ada untuk diaplikasikan dalam penggunaan big data di official statistik ini juga sudah lumayan ya, sudah lebih dari 50%. Nah, kemudian yang ketiga adalah IT infrastruktur ya. Nah, ini ada dua figur, ada IT-nya, ada NSO-nya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama mengenai IT infrastruktur. Nah, ini terkait dengan kategori keamanan data ya, proses keamanan data, akses terhadap National Data Center, lalu skill untuk mengaksesnya ada enggak. Nah, di sini kita perhatikan guys, yang not available, yang nggak ada sama sekali tersedia, ternyata masih banyak gitu ya dibandingkan yang ada. Contohnya untuk secure data, untuk keamanan data ya, masih banyak yang belum eksis ya di NSO ini. Akses kepada data center juga masih banyak ya. Kemudian untuk skill ya dalam mengakses data tersebut juga masih banyak yang belum tersedia. Nah, ini yang masih progres dan yang biru ini untuk yang sudah firm ya, sudah punya ya. Dari gambar ini berarti kita bisa dapatkan informasi masih banyak yang not available terkait dengan infrastrukturnya ya. Nah, kita masuk ke figur 5 yaitu NSO report having secure cloud infrastructure. Ini terkait dengan awan kemauan ya atau cloud deh. Ke cloud yang aman ya, infrastrukturnya ini masih sedikit sekali, baru 25%. Lalu kemudian yang menarik ini yang keempat nih. Nah, kenapa ini menarik? Atau kita hubungannya karena berhubungan dengan human resource. Kalau human resource berarti berhubungan dengan kita ya. Nah, kalau kalian ini data scientist, kalian ini Center of Excellence dari BPS juga ya. Nah, ini kalau lihat ini jadi lihat peluang kalian nantinya. Nah, ini ada figur 6 dan figur 7 ya, ada dua figur ya, sama ya. NSO memiliki pegawai ya yang menerapkan atau memiliki background atau big data atau data science atau ngerti tekniknya itu kayak gimana. Nah, ini masih relatif ya, sedikit sudah banyak ya, sudah 58%, tapi masih kurang ya, belum secara semuanya punya gitu. Kemudian terkait dengan strategi dalam merekrut pegawai baru ya yang dapat menerapkan atau dapat menggunakan big data atau data science atau teknik data science ya. Nah, ini strategi rekrutmen new employees-nya ini masih kurang sekali ya, masih minim sekali ya. Mereka NSO itu masih samplingnya ya, masih coba mencari-cari gimana cara ngerekrut yang baik. Nah, bersyukur ya kalian ini langsung masuk ke NSO ya, langsung bisa berkontribusi ke sana ya. Kemudian ini juga nih yang ketiga nih terkait dengan strategi ya untuk mendevelop skillnya ya terkait dengan current employees atau pegawai sekarang eksis ya. Ini masih sedikit sekali ya yang punya strategi gitu ya. Jadi kasihan sekali kalau misalkan kita punya skill yang mumpuni ya, namun tidak diperhatikan dan sebagainya, mana strateginya kan masih belum ini. Namun percaya saja ya, insya Allah dalam sejalan dengan waktu NSO itu pasti akan memiliki arah yang jelas terkait dengan big data ini. Nah, ini topiknya guys, beberapa topik ya, existing big data skill yang paling banyak diminati lah diambil ya. Ada GIS, coding, cyber security, data security, data visualization ya, statistical modeling, software engineering, IT architecture, domain, big data, project management, big data methodology dan yang lainnya. Nah, ini sudah lumayan ya NSO ini untuk mencoba trying to establish ya, mencoba untuk membangun skill-skill tersebut. Nah, yang keempat ya, ini ada enggaknya NSO, ini ada dua figur ya. Figur yang pertama dulu nih, figur ke-8 nih. Ini ada enggaknya NSO ini memberikan pelatihan terkait dengan big data dan
data science training. Nah, hanya baru sedikit ya, 47% terkait dengan partnership ya, dengan akademia atau dengan NSO lainnya ya, yang mendukung pekerjaan dalam big data itu juga masih sedikit ya. Apalagi yang ini nih, yang 8% guys. Ini NSO yang big data yang memiliki framework terkait dengan kompetensi data science atau big data ini masih sangat kecil sekali. Karir pathway-nya juga masih sangat kecil sekali kan. Beberapa negara maju aja yang sudah punya ya. Nah ini hubungannya yang tadi ya, kita punya skill yang bagus, mumpuni, namun kita nggak diperhatikan dan sebagainya. Jangan sampai kita yang istilahnya seperti ini, NSO ini nggak bergerak cepat ya, jadi akan hilang. Nah ini erat sekali ya kaitannya dengan data science kampus yang di UK. Nah, latar belakangnya mereka seperti ini guys ya. Jadi banyak sekali kita yang anak-anak muda atau mungkin pegawainya mereka ini rata-rata kan anak-anak muda ya. Nah, itu banyak sekali yang resign dan banyak sekali yang keluar ya, dan disinyalir dan ternyata menurut mereka belum eksis nih, belum form nih karir di NSO, terutama di ONS sana gitu kan. Nah, karena mendengar seperti itu dan melakukan riset dan lain sebagainya, akhirnya diberi kebijakan. Nah, akhirnya membuat namanya data science kampus di sana itu. Nah, itu untuk menampung inovasi kreativitas anak-anak muda itu. Jadi sehingga mereka nggak keluar, saya punya wahana. Nah, jadi wahananya itu yang sebelum data science kampus itu hadir itu nggak ada. Jadi mereka pingin lebih gitu ya. Jadi pingin mengelaborasikan apa yang mereka sudah punya dan ingin mencari pengalaman lebih, sehingga di NSO kalau belum ada wahananya dia makanya cari yang lainnya gitu. Nah, namun tenang aja, nanti BPS atau NSO di Indonesia ini pasti strateginya luar biasa ya, keren sekali, kita tunggu kejutan-kejutannya aja ya. Oke, ini level urgensi ya, urgensi yang paling urgensi terkait dengan big data ini adalah skill dan training itu paling urgensi. Oke, ini slide ini adalah overall result ya, summary-nya dari hasil global assessment yang sudah kita bahas tadi ya. Ini silakan kalian baca sendiri. Nah, ini kemudian portofolio big datanya ya di BPS yang sudah masuk, sudah banyak. Nah, ini yang penting yang ini. Nah, ini dia. Ini adalah Indonesian Data Hub atau INDAH ya. Ini yang sedang hot lah di jajaran ICT-nya di BPS dan di kementerian lembaga lainnya. Jadi cita-citanya ini ingin menjadikan jadi satu sumber data gitu ya dari berbagai macam sumber. Dan nanti kalian akan belajar ini juga ya dengan pakarnya langsung mungkin ya, yang pakarnya langsung dari BPS. Silakan kalian coba kulik ya bagaimana background-nya dari ini dan lain sebagainya. Jujur aja ini masih baru di saya baru dengar akhir tahun 2019 kalau nggak salah kita mau ada Indonesia Data Hub dan sebagainya. Oke, nah ini tadi sudah kita singgung juga ya terkait dengan peluang, tantangan ya. Nah, kalau kita bahas tantangan pasti lebih banyak data privacy sama data kualitas ya untuk topiknya ya, big data, kita aplikasi lah. Jadi kalau kalian ngomongin big data atau kalian cari big data di jurnal, cari big data di internet dan lain sebagainya, tentunya seputaran 3 ini, opportunity, challenge, sama aplikasinya seperti apa atau best practice-nya seperti apa. Nah, kita akan fokus di sini dulu ya, di challenge-nya dulu di data privacy ya. Oke, sebelum kita masuk ke data privacy, ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo. Belum, Pak. Oh, aman ya? Aman lah big data. Aman, ini udah pernah berkali-kali kali ya, sampai bosen kan. Yang ini belum, Pak, data privacy. Ah, ini belum ya? Iya, Oke. Coba kita masuk ke data privacy ya. Jadi data privacy ini sangat concern sekali teman-teman sekalian ya di benua biru sana, di Eropa sana.
karena mereka menjaga benar-benar ya. Nah, gara-gara data privacy ini juga si UK juga buat alasan-alasan buat Brexit nih. Jadi munculnya GDPR itu kan tahun 2015-2016 ya. Nah, si UK ini kan nggak mau kalah juga nih, nggak mau kalah. Dia punya data protection sendiri kan. Dia nggak mau barengin sama si Eropa nih kan. Ya kan, kalau data privacy kalau misalkan sudah diatur-atur dan lain sebagainya, apalagi dia merasa yang paling wah ya di dunia gitu kan, juga bisa jadi dasar mereka juga pengen ini ya keluar ya. Nah, ketika dilegalkan ya, diputuskan tahun 2016 ya, berlaku tahun 2018-an ya, si UK juga pas bertepatan keinginan untuk Brexit dan lain sebagainya itu pengen keluar tuh. Si UK ini nggak mau kalah nih, dia keluarin nih namanya Data Protection 2018 ya, dan mengklaim bahwasanya lebih mengcover secara global, secara keseluruhan terkait dengan perlindungan data itu ya dibandingkan GDPR ya. Namanya ini ya nggak mau kalah ya, jadi dia mau mengklaim itu. Namun ya guys, GDPR ini yang nanti kita akan coba kita bahas, ini banyak diadopsi ya, banyak diadopsi oleh beberapa negara ya, atau sebagai standar terkait dengan pembuatan atau rancangan undang-undang di masing-masing negara ya. Nah, ini acuannya dari GDPR. Nah, kalau kita ngomong data privacy, sebelum kita ke data privacy deh, kita ngomong big data ya. Kalau kita ngomong big data, otomatis mau nggak mau kan ngomong tantangan tadi ya, tantangannya data privacy atau data pribadi. Nah, kita ingin melihat ya, ini bukan dari UN ya, ini belum dari UN. Ini saya coba ambilkan best practice atau lesson learned dari pembelajaran dari Eropa ya, karena di UN belum ya, makanya saya belum berani ambil. Jadi terminologi atau definisi dari personally identifiable information atau data pribadi lah istilahnya, atau kalau kita baca jurnal atau komunitas terkait dengan data itu pasti lebih dikenal dengan PII. Nah, ini merupakan data ya, yang data apapun lah ya, yang berpotensi mengidentifikasi individu tertentu. Jadi yang data yang bisa mengidentifikasi seseorang itu ya, yang bukan istilahnya sembarangan nih ya. Ini sangat privasi sekali berarti ya. Nah, PII dapat berupa informasi yang sensitif atau non sensitif ya. Nah, PII sensitif itu seperti halnya contohnya ya, data biometrik dan informasi medis. Nah, nanti kita bahas ya apa itu data PII sensitif sama non sensitif setelah studi. Nah, PII non sensitif ini mencakup informasi yang dapat dikumpulkan siapa aja dari catatan publik atau situs web. Lalu kemudian ada dua tagline yang mantap banget ya di sini ya, informasi yang luar biasa. Ini definisi dari PII ini atau data pribadi ini ternyata bervariasi ya secara hukum ya dari negara ke negara ya. Jadi ada beberapa yang nggak sama yang mendefinisikan PII itu. Nah, namun secara global ya belum konsensus nih secara global ya. Ini arahnya seperti yang sudah tadi kita bahas ya. Lalu kemudian melindungi data pribadi atau PII ini sangat krusial, sangat esensial sekali ya, sangat penting sekali ya. Untuk apa sih? Untuk melindungi atau privasi pribadi ya, atau privasi data pribadi, pelindungan data dan privasi informasi ya, kemudian keamanan informasinya ya. Yang namanya privasi kan pribadi, istilahnya ya ini punya saya yang membedakan dengan yang lainnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk kalian mau kepoin lagi ya, nah ini websitenya bagus banget, nggak hanya PII aja, mereka coba memberikan wawasan atau argumen-argumen mereka terkait dengan teknologi atau data revolusi sekarang ini ya, terkait dengan big data dan sebagainya. Ini sumbernya keren banget nih guys. Coba kalau kalian ada waktu ya, coba kalian kulikin di sini.
Lalu kemudian ini tadi yang sesuai janji kita ya, janji saya ini yang sensitif sama non sensitif. Jadi PI itu ada yang sensitif nih. Apa sih maksudnya sensitif ya? Nah, ini sensitif kalau misalkan bocor ya atau diungkapkan di umum ya, ini bisa membahayakan individu ya. Bisa membahayakan, bisa pokoknya merugikan individu ya, saat terjadinya penyalahgunaan tersebut. Nah, data sensitif ini seringkali ya memiliki suatu batasan ya, atau syarat ya, syarat hukum ya, atau kontrak atau etika nih untuk pengungkapannya yang nggak bisa main-main, nggak asal-asalnya, terbatas itu ya. Karena API ini sensitif ya, ini harus dienkripsi ya saat runningnya sama saat aktifnya. Ini contohnya ya, API sensitif ini ada informasi medis ya. Coba kalau kalian bayangkan informasi medis ini bocor misalkan kan. Jadi kita tahu bahwasanya si A, si B ini penyakitnya ini kan. Kalau misalkan dimanfaatkan sama orang yang nggak baik kan bahaya ya. Seperti halnya informasi biometrik, informasi keuangan, lalu kemudian identifikasi unik ya, nomor paspor atau jaminan sosial, informasi kata sandi, nomor kartu kredit, akun bank ya, informasi akun elektronik digital, dan alamat email atau akun internet. Nah, ini merupakan sensitif sih untuk rata-rata orang ya. Lalu yang non sensitif ini gimana ya? Ini kalau misalkan informasinya ini nggak dienkripsi ya, ini nggak mengakibatkan kerugian bagi individu tersebut. Nah, GDPR ini mengatur keduanya ini ya, sensitif sama non sensitif. Tapi utamanya yang sensitif. Nah, ini contohnya guys, kalau misalkan ada penyalahgunaan data atau data itu bocor ya, atau dimanfaatkan dan sebagainya. Ini beritanya bagus ya, tagline minggu kemarin kalau nggak salah. Ini ada hacker di tempat kita nih di Indonesia, di Surabaya kalau nggak salah. Dia bobol, kalau kalian baca berita ya, dia bobol puluhan ribu data pemohon bansos COVID-19 di Amerika Serikat. Jadi dia bikin scam, semua datanya masuk situ. Jadi pemerintah US ini dia ngirimin datanya ke rekeningnya mereka gitu kan. Hampir 0,5 miliar gitu kan. Nah, ini data di sananya luar biasa, data pribadi semuanya tuh kan. Nah, siap-siap aja, bukan hanya hukumannya dari Indonesia ya. Nanti coba dilihat perkembangannya seperti apa. Ini ada ininya ya, definisi dari data breach atau pelanggaran data. Ini merupakan insiden yang dikonfirmasi di mana data sensitif rahasia ini dilindungi, diakses atau diungkapkan tanpa izin. Disengaja, seperti halnya aktor jahat ini meretas jaringan ya, kayak gini nih contohnya ini tadinya mencuri data, atau juga bisa nggak disengaja nih. Seperti halnya ketika seorang karyawan ya, seorang pegawai ini secara nggak sadar nih dia bawa informasi rahasianya keluar tempat kerja, lalu dia kebocoran loh enggak. Nah, kita mau masuk ke PII yang di Eropa itu kayak gimana ya perspektifnya ya. Nah, sini perspektifnya yang paling bisa kita ambil lessonnya, pelajarannya adalah dari GDPR ya. Ini latar belakangnya ada dari GDPR ini karena lembaga pemerintah dan organisasi lainnya harus memiliki kebijakan yang ketat nih, yang super ketat ya, tentang pengumpulan data individu melalui website, survei ya, atau penelitian pengguna big data ya. Apa itu GDPR ya? Tentunya GDPR itu merupakan suatu peraturan atau dasar hukum yang mengatur dan melindungi data PII di Eropa ya. Maksudnya baik di perusahaan, government dan lain sebagainya ya, yang establishnya di Eropa maupun di luar Eropa, namun korelasinya atau korespondensinya ke Eropa. Ini berlaku sejak 25 Mei 2018 lalu. Nah, ini merupakan standar de facto for data privacy laws di seluruh dunia ya. Ini negara-negara banyak yang mengacu ke sini ya, ke GDPR. Nah, apa sih itu GDPR tadi, kita lebih lengkapnya lagi di sini ya. Nah, ini merupakan peraturan yang mendefinisikan personal data sebagai personal data yang ada di GDPR, maksudnya dia melindungi apa aja personal datanya gitu ya. Merupakan beberapa informasi atau any information ya yang berhubungan dengan seseorang ya,
yang dapat digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja mengidentifikasi mereka ya, directly or indirectly, langsung maupun tidak langsung ya. Ini yang termasuk personal datanya itu adalah nama, physical attribute, health information, ekonomi ya, cultural or social identity ya, seseorang ya, identification number ya seperti KTP ya, lalu online identifier, including IP address, location data ya. Nah ini sangat sangat protect sekali. Jadi hati-hati kalau teman-teman sekalian ya yang main ke Europe, misalnya jalan-jalan gitu kan, nggak sengaja ya mempublish location data dan sebagainya. Kalau punya sendiri nggak apa-apa ya, tapi kalau punya orang lain dan sebagainya dan orang lain nggak mau, nah bisa dituntut. Nah selain di DPR, selain di Eropa ada lagi nggak Pak? Pastinya ada lah. Ini saya coba kumpulkan juga ya dari beberapa negara ya yang terkait dengan perlindungan data ya. Lalu di Indonesia ada nggak Pak gitu? Nah sekarang kita masuk di Indonesia ya. Bagaimana pelindungan data pribadi di Indonesia? Nah sekarang ini di Indonesia ini masih dalam tahap perancangan undang-undang. Nah, ini belum kelar-kelar nih ya. Nah, legal basis yang berlaku saat ini masih termuat, tadi sudah disinggung di awal ya, termuat terpisah tersebar di beberapa undang-undang secara umum yang mengatur kebijakan dan regulasi pada aspek perlindungan data pribadi secara umum by subjeknya ya. Seperti halnya ini di perbankan, enterprise, telekomunikasi, adminduk, IPE ya, information transaksi elektronik, lalu kesehatan dan kearsipan. Nah ini masing-masing punya proteksi datanya, tapi ya, tersebar ya, dan nggak seragam gitu ya. Yang sini boleh, mungkin yang sana nggak boleh, yang sini boleh, yang sana nggak boleh. Jadi gimana jadi membingungkan? Oleh karena itu kita ingin jadikan satu yaitu undang-undang data atau perlindungan data pribadi. Gitu ya. Adapun peraturan lainnya untuk mengatur data pribadi ini setingkat menteri ada di peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2013. Di dalamnya ini memuat aturan terkait dengan pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa. Selain itu ada di PP ini ya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2009 atau lebih dikenal dengan PP PSTE ya, penjabaran tentang data elektronik pribadi pada undang-undang IT PPSTE ya. Nah, masing-masing ini teman-teman sekalian ya, ini punya definisinya nih ya. Nah, ini yang saya ambilkan definisi dari PSTE atau dari PP nomor 71 tahun 2019, di mana mendefinisikan data pribadi ya atau PII itu ya adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Nah ini mirip sekali dengan GDPR punya definisi kalau nggak salah. Lalu bagaimana di pasal 84 Undang-Undang 24 tahun 2013 ini undang-undang terkait adminduk ya, mendefinisikan data pribadi meliputi data yang mencakup keterangan tentang cacat fisik atau mental ya, ini health issue ya, sidik jari, biometrik nih terkait dengan biometrik nih, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Kemudian data pribadi penduduk tersebut wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Nah ini definisi-definisi dari data pribadi di beberapa peraturan ya di Indonesia. Oke, selesai juga deh ya. Terima kasih guys. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak?